Shalom semuanya. Iya, baik. Ada pepatah mengatakan nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau misalkan udah sayang jangan ditinggal ya. Nah, ya sebelum saya mau membagikan kabar baik buat teman-teman, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rosi, asal saya dari Depok, Jawa Barat, tapi saya orang Batak, nggak kelihatan Bataknya nih ya. Oke, jadi jangan takut teman-teman, itu aja perkenalan singkat. Nanti kalau ada yang mau nanya nomor WA atau nomor ATM bisa di belakang aja, oke? Iya. Yuk, namun itu aja perkenalan singkat dari saya. Saya mau mengajak teman-teman menyanyikan satu lagu rohani. Refnya aja. Lagunya dari Mujizat dalam Bersyukur. Oke? 1, 2, 3. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Jiwaku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Amin. Sungguh luar biasa lagu yang kita nyanyikan barusan. Kalau mau kita teman-teman renungkan kembali dari lagu ini, kita perlu ketahui bahwa sebenarnya dari zaman ke zaman kita sudah dipermudah menjadi hidup yang gaya hidupnya tuh serba instan, serba apa-apa praktis, serba apa-apa mudah untuk kita lakukan karena teknologi semakin canggih. Apapun yang kita lakukan juga sudah ada alat bantunya seperti itu. Nah, tapi ketika kita sudah berada di fase yang mulai dari tahun 2020 awal ya, sudah mulai ada pandemik, ada corona, bencana alam dan sebagainya. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalkan iman teman-teman itu sedang lagi digoyang, lagi diuji seperti itu. Nah, apakah iman teman-teman itu tetap teguh dalam Tuhan? Apakah ketika pandemik datang, corona datang, terus ekonomi keluarga teman-teman drop, atau bahkan dari tempat-tempat pekerjaan ada yang di WFH atau gajinya dipotong berapa persen begitu. Bahkan keluarga kita atau teman-teman kita, saudara-saudara kita ada yang kena COVID dan meninggal, dipanggil Tuhan. Nah, apakah dari semua yang terjadi sampai sekarang ini iman teman-teman tetap teguh? Nah, bukankah di Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa iman ini timbul dari pengharapan, yaitu pendengaran akan firman Allah. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana sih cara kita mau mampu menempatkan iman kita untuk tetap teguh dalam Kristus. Kita sama-sama buka yuk di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-7 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17 kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, teman-teman bacakan ayat yang genap. 2 Timotius 3 ayat 1 ayat 10 ayat 10 sampai 17. Saya ayat yang genap, teman-teman ayat yang ganjil. Dengan perikop iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat 11, teman-teman. Engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti diajak-dia dan diuji dan didistrasi. Semua penganiayaan yang menderita dengan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengetahui akan suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian manusia kepunyaan Allah. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi saya mau mengangkat tema dari pembacaan firman Tuhan hari ini, tetap berpeguh dalam iman. Nah, konteks yang firman Tuhan saya sampaikan ini tentang Timotius, teman-teman. Ya, Timotius ini merupakan orang muda yang sudah diizinkan Tuhan untuk menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Pergumulannya apa aja? Sudah mulai dari 2 Timotius 2, kalau teman-teman baca di perikop yang kedua, dia sudah mengalami penderitaan yang dianiaya. Dia sudah mengalami penganiayaan, padahal dia anak muda. Kemudian di perikop pasal yang ketiga juga ada orang-orang jahat, ada orang-orang penipu dan menyesatkan. Jadi dia memang sudah diizinkan Tuhan untuk menghadapi pergumulan yang besar itu. Sampai ini merupakan surat kedua dari Rasul Paulus, teman-teman, yang diberikan untuk Timotius. Berarti kalau kita bayangkan ya, sudah 2 kali Rasul Paulus ini menyurati untuk Timotius, berarti itu artinya yang sedang dihadapi Timotius ini tuh sangat berat, sangat besar, begitu. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana sih kita caranya supaya bisa memiliki iman yang tetap teguh? Sedangkan Timotius aja bisa melewatinya. Nah, kita sama-sama belajar. Untuk poin yang pertama, teman-teman bisa lihat di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, poin yang pertama yang mau saya bagikan buat teman-teman adalah pilihlah model yang tepat. Apa maksud dari Rasul Paulus ini ngomong ke Timotius? Kamu tuh udah dengerin ajaranku loh. Kamu udah mengikuti cara hidupku loh. Bahkan pendirianku, imanku, kesabaran, dan sebagainya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita perlu yang namanya memilih model yang tepat. Modelnya itu bukan maksudnya model-model yang berpose di depan kamera dan berada di jalan catwalk. Enggak, bukan model itu yang saya maksud. Model yang dimaksud ini adalah role model yang kita bisa teladani. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita perlu pilih model yang, oh, dia ini masalahnya pernah hampir sama dengan saya, tapi dia bisa menghadapinya dengan begini. Oh, saya mau mencontohin dia, begitu. Jadi pilih model yang tepat. Kadang-kala kan kita sebagai anak-anak muda tuh ya karena sudah kena masalah, sudah down, sudah nggak ada pengharapan, larinya kemana? Ke narkoba, ke freak sex, dan sebagainya. Jadi punya cara lain yang sebenarnya tuh nggak tepat. Tapi di sini saya mau teman-teman rindu untuk ketika kita diperhadapkan oleh sebuah masalah, sebuah pergumulan yang berat sekalipun, teman-teman perlu memilih model yang tepat. Nah, kesaksian sedikit, saya juga memiliki role model yang menjadi salah satu favorit saya, yaitu tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Nah, sebelumnya saya juga pernah sharingkan kisah Ayub ini ya di doa pagi, di mana Ayub ini tuh orang yang saleh. Tapi ketika diizinkan Tuhan tuh mengizinkan Ayub ini, orang yang saleh ini, untuk mendapatkan sebuah penderitaan yang berat. Apa aja? Semua ternak-ternaknya habis, dicuri, anaknya dibunuh, terus udah hilang semua. Istrinya apa? Malah maki-maki dia, malah maki-maki Tuhan. Terus dia tinggalin Ayub. Terus ketika semua sudah hilang, apa? Dia kena penyakit loh, penyakit kulit yang
kalau nggak salah itu tuh penyakit kulit yang borok sampai memborok begitu, sudah sampai parah lah ya, sudah sampai parah penyakitnya. Tapi di sini kenapa saya memilih Ayub teman-teman? Ayub ini merupakan model yang tepat buat saya ketika sudah semua pergumulan yang saya hadapi, ketika saya sudah nggak ada lagi harapan, bahkan orang-orang yang di sekitar saya nggak mau ngandalin. Karena kenapa? Mereka mengecewakan. Buktinya ketika Ayub saja, istrinya loh, pasangan hidupnya aja mau meninggalkan dia, bayangkan. Ibaratnya kita sudah nikah, sudah ada komitmen ya untuk hidup semati bersama. Tapi ketika sudah diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan, masa ninggalin suaminya? Malah mengutuki Tuhan gitu. Nah, itu yang membuat kenapa saya memilih Ayub menjadi role model saya. Karena ketika saya memiliki masalah, saya menghadapi masalah, bukan sahabat saya yang saya perlu curhat, aduh gimana ini, enggak, bukan. Atau bahkan orang tua saya, "Pah, begini, enggak, bukan manusia." Bahkan manusia sekalipun bisa mengecewakan. Nah, jadi Ayub inilah yang menjadi salah satu favorit saya. Begitu. Nah, bahkan biasanya nih teman-teman, ketika teman-teman sudah berada di dalam fase yang sudah sangat down seperti itu, teman-teman pasti ngerasain kan, kayak berada di titik, aku ini adalah orang yang paling menderita di dunia. Atau, kok susah banget sih hidup saya, begitu. Kayak, kok dia ketika kita lagi down, ada orang yang masih senang-senang. Pasti berpikiran kayak gitu kan, kayak rasanya tuh susah banget ngejalanin hidup ini. Kayak gitu. Nah, itu kebanyakan kita memiliki pengertian-pengertian yang keliru yang membuat kita tuh jadinya memilih keputusan yang salah, memiliki langkah yang salah. Dan ini juga merupakan hal yang salah, teman-teman. Karena kenapa? Ketika kita sudah melewatinya secara nggak sadar, Tuhan tuh sedang menguji kita. Nah, tentunya di sini kita perlu menentukan, memilih model yang tepat. Siapa yang model yang bisa kita teladani? Karena ketika mereka sudah melewati persoalan itu, kita bisa berpikir kan, Tuhan bisa kok nolong dia, masa Tuhan nggak bisa nolong aku? Kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman bisa lihat lagi di ayat 14 dan yang 14 sampai 15. Bisa Okta membacakan untuk kita. Ayat yang ke-14 Okta, ayat yang ke-15 Wong. 14. Ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat ke-15, Saudara Wong. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke, baik, terima kasih Wong dan Okta buat pembacaannya. Nah, di sini maksudnya apa, teman-teman? Kita bisa melihat bahwa ketika kita sudah masih kecil, Tuhan menuntun kita. Itu artinya yang poin kedua yang mau saya bagikan buat teman-teman adalah kita sebenarnya perlu untuk mengingat pengalaman hidup. Yang dimana pengalaman hidup kita ini ternyata secara tidak sadar disertai Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Nah, kalau hari ini kita sedang berada di fase yang berat, mari teman-teman, saya percaya kok kalau misalkan persoalan teman-teman ini bukan persoalan yang cuman baru ini aja teman-teman alami. Pasti sebelumnya ada lain yang pernah dialami begitu. Nah, tapi mungkin masalahnya berbeda tapi bebannya sama. Nah, kalau kita mengingat kembali pekerjaan tangan Tuhan, firman Tuhan bilang sejak dari kecil, Tuhan boleh menolong kita. Begitu. Menolong kita bagaimana caranya supaya kita bisa, ternyata dari dulu tuh Tuhan udah tolong kita. Masalah yang ini aja Tuhan nggak bisa tolong, kayak gitu. Nah, ini juga pernah saya alami ya teman-teman. Mengingat kalau saya secara pribadi mengingat pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, boleh menolong kehidupan saya, boleh menolong keluarga saya.
Jujur itu nggak bisa saya deskripsikan secara kata-kata. Ya, malah kalau saya boleh ingat lagi mulai dari saya dikatakan anak mutasi, ini Rosi anaknya mutasi pindah-pindah mulu kerjanya, terus mulai orang tua saya diomongin gini pendeta macam apa gitu. Jadi mental tuh bener-bener down. Saya nggak bisa, sampai sekarang aja tuh saya mikir kok bisa ya seorang Rosi bisa berdiri, bahkan bisa sampai kuliah, sampai sekarang bisa sampai sudah semester 8 berdiri teguh dan berpengharapan sama Tuhan. Rasanya tuh kayak mustahil gitu loh. Ternyata Tuhan itu secara nggak sadar menolong saya pribadi. Sampai nggak bisa, ibaratnya nggak bisa diucapin dengan kata-kata, cuma bisa ketika kalau udah mikir tuh ya flashback lagi, cuma bisa duduk, berdoa, setel lagu, nangis gitu. Kayak gak ada lagi gitu yang saya bisa bilang cuma thank you Lord, kayak terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau masih baik sama saya, kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman perlu ketahui ya, Tuhan itu sanggup memampukan memelihara kita dari fase apapun yang boleh teman-teman alami. Dan teman-teman juga perlu ingat bahwa ini perlu penting ya teman-teman untuk ketahui bahwa fase yang berat, pergumulan atau masalah itu tidak hanya berbicara tentang Tuhan itu gak adil ya. Maksudnya secara gak sadar kita tuh mengevaluasi Tuhan, kita menilai Tuhan. Padahal kita ini ciptaannya Tuhan. Layak gak sih seorang ciptaan mengomentari, menilai penciptanya? Gak layak kan sebenarnya. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi sebenarnya teman-teman, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik di balik sebuah itu. Bahkan Tuhan malah yang mengizinkan kita menghadapi pergumulan itu. Ingat ya teman-teman, sebenarnya pergumulan permasalahan yang kita hadapi secara tidak sadar, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Bahkan Tuhan sendiri yang mengizinkan kita untuk mengalami masalah itu. So, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, jangan lari dari masalah itu. Jangan minta Tuhan lepaskan masalah ini dari saya, buang masalah ini dari saya. No. Tuhan bakal bilang, lu tuh ciptaan gua, kok jadi lu yang ngatur-ngatur gua? Ibaratnya kayak gitu. Jadi udah deh, serahin aja sama Tuhan. Serahin aja sama Tuhan. Karena memang Tuhan yang mengizinkan kita untuk mengalami masalah itu, proses itu. Gitu. Nah, jadi ketika kita mengalami fase yang berat itu, teman-teman perlu datang kepada Tuhan dan berserah mengandalkan Tuhan. Dan teman-teman ingat bahwa Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang sama dapat menolong saya ketika saya juga dulu pernah ditolong sama Tuhan. Nah, ketika kita udah nggak sanggup lagi, kita udah nggak mampu lagi menghadapi itu, teman-teman perlu ingat satu lagu ini. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk apa? Masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku diserahkan. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Apa? Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Untuk apa? Untuk kemuliaan-Mu. Nah, teman-teman bisa merenungkan kembali gitu loh. Gak usah, simpelnya aja, gak usah
kata kasarnya yang gak usah lah terlalu curhat sama temen, gak usah terlalu curhat sama orang tua, gak usah terlalu curhat sama orang yang bisa kita percaya, karena satu-satunya orang bisa kita percaya, pribadi yang bisa setia sama kita tuh cuma Tuhan. Jadi serahin aja sama Tuhan. Nah, ketiga yang mau saya bagikan sama teman-teman adalah kita semakin dalam mengenal akan firman Tuhan. Nah, teman-teman bisa baca di ayat yang ke-16. Boleh kita sama-sama membacakannya? Ayat yang ke-16, 2 Timotius 3, ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, maksudnya apa? Ketika kita sudah memilih model yang tepat untuk kita bisa melalui hidup ini, kemudian kita mengingat lagi kebaikan Tuhan, kita flashback lagi, mengevaluasi hidup kita, oh ternyata kita butuh Tuhan. Nah, inilah saatnya kita mau untuk diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Karena satu-satunya cara supaya kita bisa kenal Tuhan melalui firman Tuhan, gak ada yang lain. Bukan komik, bukan novel, bukan biografi begitu ya, bukan ya pokoknya semacam itu. Gak ada yang lain selain Alkitab. Satu-satunya surat terbukanya Tuhan adalah Alkitab. Jadi mustahil kalau kita gak kenal sama Bapak kita kalau kita gak baca suratnya Bapak. Kayak gitu. Kita gak bisa kenal Papa kita itu siapa kalau kita nggak sering chattingan sama Papa, atau ya kalau lagi ngerantau ya, gitu. Kita nggak bakalan tahu orang tua kita itu seperti apa kalau kita nggak sering komunikasi sama Tuhan. Jadi sering-seringlah membaca firman Tuhan. Nah, karena ini merupakan senjata yang ampuh teman-teman untuk kita miliki. Sebenarnya kita bisa tahu, oh Tuhan itu sebenarnya bekerja dalam kehidupan kita secara tidak sadar. Melalui Alkitab ini kita bertemu dengan pengalaman iman yang banyak. Ada Abraham, ada Yusuf. Jadi sebenarnya secara nggak sadar juga teman-teman tuh kalau baca Alkitab juga teman-teman tuh lagi curhat sama Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan bisa memberikan respon kepada kita untuk mengatasi masalah kita? Ya melalui iman-iman seperti imannya Abraham, imannya Yusuf, imannya siapa lagi ya? Imannya Musa dan sebagainya. Jadi banyak pengalaman iman yang boleh kita pelajari menjadi teladan juga dari firman Tuhan ini. Jadi teman-teman juga perlu ketahui bahwa jika kita mau lari dari persoalan atau pergumulan, pastikan bahwa pelarian Anda tuh gak sia-sia. Emosi kita aja gitu. Tapi berlarilah pada Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita cerita sama dia. Satu-satunya yang pribadi yang tetap setia dalam kehidupan kita. Nah, biarkan dia, Tuhan Yesus, mempunyai kesempatan dalam kehidupan kita, atau lebih tepatnya berikan kesempatan kepada Tuhan untuk memulihkan hati kita. Karena pada akhirnya teman-teman, kita hidup ini untuk menyembah pencipta kita. Pencipta kita siapa? Allah. Kemudian apa? Kita tentunya kehidupan kita ini tujuannya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah, jadi sekali lagi kalau mau saya tanya sama teman-teman, ketika kita sudah berada di dalam fase yang berat ini, teman-teman masih sanggup memiliki iman yang teguh dalam Kristus? Amin. Gak perlu takut lagi ya. Apapun yang dihadapi, apapun yang sedang dijalani, tetap teman-teman harus teguh dalam Kristus. Itu aja yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Kiranya firman ini menguatkan hati teman-teman dan tidak hanya didengar lewat kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kita lakukan secara pribadi untuk setiap harinya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.